من قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كرام صلى الله عليه وإخوانه من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى كل وصحبه القربى والتابعين بسم الله كل ولي لله من مشارق الأرض مغاربها برها برها أينما كانوا وخصوصا لروح العرب بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصله إبراهيم مشايخه إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا آخرة أن الله يغفر ذنوبنا ويقضي حوائجنا من حوائج الدنيا آخرة وأن الله ينور قلوبنا بنور التوفيق والهداية وأن الله يعين على الاستقامة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى واصرف عنايتك إلى أمر القلب والباطن فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم فحقق قولك بعملك وعملك بنيتك وإخلاصك ونيتك وإخلاصك بتصمية ضميرك وإصلاح قلبك فإن القلب هو الأصل عليه المدار. وفي الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan akan ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan akan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita terus bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah dibacakan apa yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab An-Nasihah Diniyah, bahwasanya beliau menyampaikan akan makna daripada bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Kemudian pada pertemuan sebelumnya pun juga sudah disampaikan oleh beliau sepantasnya bagi orang yang beriman dia memahami akan makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dan selain daripada itu pun juga dari segi bacaan-bacaan yang lain, zikir, doa dan sebagainya, maka hendaknya pahami akan maknanya dan nyatakan di dalam kehidupan. Di antaranya beliau contohkan ketika engkau membaca subhanallah, maka keadaan hati engkau seyogyanya penuh dengan mensucikan akan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengucapkan alhamdulillah, hati engkau penuh dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Rabbi firli, penuh hati untuk berharap kepada Allah supaya Allah mengampuni akan segala dosa dan kesalahan. Takut kalau Allah Ta'ala tidak mengampuni dan kiaskan atas yang demikian lagi selainnya, kata beliau. Kemudian malam ini kita membaca wasrib inayataka ila ambil qalbi wal batin. Palingkan atau gunakan inayataka ila ambil qalbi wal batin, akan perhatian engkau kepada urusan hati dan urusan batin. Wasrib inayataka ila amil qalbi wal batin, gunakan perhatian engkau kepada urusan hati dan urusan batin. Kenapa? Karena faqad qala alaihi salatu wassalam, maka sungguh telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Halaman 32. Innama yanzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa-rupa kalian dan Allah tidak memandang kepada amal kalian. Hanya saja Allah memandang kepada hati-hati kalian dan niat kalian. Nah, oleh karenanya bukan menjadi ukuran bentuk wajah, bentuk tubuh dan yang lainnya. Karena bisa saja, mohon maaf, orang yang mungkin dianggap orang lain hina, padahal dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala
mulia. Di antaranya sahabat yang insya Allah kita semua sudah mengetahui, bahkan diabadikan nama beliau. Ya, ada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an contohnya umpamanya. Beliau orang yang Habasyiyah, orang yang hitam, tetapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua kita kaum muslimin tahu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bahkan terkadang di sebagian masjid itu kalau untuk daftar petugas Jumat biasanya tulisannya Bilal hari ini. Padahal kan kalau orang yang azan bahasa Arabnya bukan Bilal, muazzin, orang yang azan. Tetapi sebagian masjid ada yang menulis di dalam papan atau di papan jadwal petugas itu bukan muazzin tetapi Bilal. Padahal Bilal nama seseorang, nama sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya beliau. Padahal dari segi bentuk fisik beliau mungkin sebagian orang menganggap karena beliau orang yang hitam, tetapi bukan dipandang dari bentuk wajah, bukan dipandang dari bentuk tubuh, tetapi yang Allah Ta'ala pandang adalah hati dan niat kalian. Oleh karenanya fahaqqiq qaulaka bi'amalika, maka haqqiq qaulaka bi'amalika, buktikan atau kuatkan akan perkataan engkau bi'amalika, dengan amal engkau. Ketika kita berkata aku ridha dengan Allah sebagai Tuhan, maka buktikan kata-kata itu. Kuatkan kata-kata itu bahwasanya aku ridha dengan Allah sebagai Tuhan. Bagaimana sikap kita dengan perkataan kita aku ridha dengan Allah sebagai Tuhan. Itu yang beliau nyatakan fahaqqiq qaulaka bi'amalika, maka buktikan atau kuatkan akan perkataan engkau bi'amalika, dengan amal engkau. Dan kita berharap mudah-mudahan bukan hanya sekedar kita berkata, berucap, tetapi kita pun juga menyertainya dengan amal perbuatan. Wa amalika biniyati wa amalaka biniyatika wa ikhlasika, fahaqqiq amalaka, dan nyatakan atau kuatkan amal engkau biniyatika, dengan niat engkau, wa ikhlasika, dan ikhlas engkau. Pun juga demikian, bukan hanya sekadar beramal, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin supaya amal kita disertai dengan niat yang tulus, dengan niat yang salihah, dengan niat yang baik. Wa amalaka biniyatika wa ikhlasika, dan kuatkan amal engkau dengan niat engkau dan ikhlas engkau. Karena sebagaimana insya Allah kita maklum bahwasanya perbuatan yang mubah kalau disertai dengan niat yang baik maka akan menjadi ibadah. Oleh karenanya para aulia Allah, perbuatan mereka itu berkisar antara wajib dan sunat. Kenapa? Sekalipun perkataan mubah atau perbuatan mubah, tetapi karena disertai dengan niat yang salehah, niat yang baik, maka perbuatan mereka menjadi nilai ibadah. Oleh karenanya kita pun berusaha demikian. Di antaranya perbuatan yang mubah itu adalah makan umpamanya. Lalu kita makan melaksanakan perintah Allah, kulu, makan oleh kalian, washrabu, minum oleh kalian. Kemudian wala tusrifu, jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Sehingga ketika kita makan, niat pertama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita makan melaksanakan akan sunnahnya Rasulullah. Karena kalau kita tidak makan, maka mungkin kita tidak bisa melaksanakan apa yang dianjurkan Rasulullah ketika kita makan. Kita makan dianjurkan dengan tangan kanan umpamanya. Kalau kita tidak makan, maka tidak bisa melaksanakan itu. Kita makan sebelumnya kita berdoa. Kita makan jangan terlalu kenyang. Kita makan yang jangan terlalu panas semuanya. Nah, jadi niat yang berikutnya adalah ittiba'us sunnah, mengikuti akan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niat yang lain mungkin insyaallah bisa ditambah li taqwiyatil badan lil ibadah umpamanya, untuk menguatkan badan untuk ibadah umpamanya. Kenapa? Karena kalau tidak makan, maka badan kita akan menjadi lesu, badan kita menjadi lemah, sehingga dengan kita makan badan kita menjadi kuat. Nah, kuatnya untuk ibadah. Maka dengan niat yang demikian, yang asalnya perbuatan mubah itu menjadi ibadah. Dan yang lainnya seperti tidur ataupun istirahat ataupun berjalan. Bahkan ketika kita berbicara kepada saudara kita,
maka kita niatkan apa? Untuk menghilangkan akan kebosanan, untuk menghilangkan akan cemberut di wajah umpamanya. Amun kita kada pandiran duduk berana aja. Kalau pina berarang hutan, kalau seikung bapandir, tujuannya apa? Untuk menghilangkan itu, menghilangkan kesunyian bapandir. Niatnya seperti itu, maka akan menjadi ibadah umpamanya. Kenapa? Karena kita disuruh sabda Rasulullah SAW, la tahkiranna bil ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan engkau hinakan dengan sesuatu yang baik sekalipun kecil sedikit, jangan. La tahkiranna bil ma'ruf, jangan engkau hinakan dengan kebaikan itu syai'akan sedikit pun jangan. Walau sekalipun antalqa engkau ketemu akhaka akan saudara engkau biwajhin talik dengan wajah yang manis, dengan wajah yang bagus. Jadi kalau kita duduk bertemu dengan cemberut itu kan tidak dianjurkan. Kita senyum, kita bicara supaya keadaan jadi cair umpamanya, tidak kaku. Niatkan untuk seperti itu, maka insya Allah akan menjadi ibadah. Oleh karenanya wa amalaka bi niyatika wa ikhlasika, dan kuatkan akan amal engkau dengan niat engkau dan dengan ikhlas engkau. Kemudian niat yang salihah itu terbukti ketika kita mampu mengerjakan, maka kita kerjakan. Itu diantara bukti niat yang benar, niat sedekah, niat yang benar. Umpamanya, aku berniat, aku ingin sekiranya aku punya uang, aku akan bersedekah. Niat itu sudah bagus. Dalam hadis Rasulullah, siapa yang berkeinginan dengan satu kebaikan, ia belum mengerjakan, ditulis satu kebaikan. Siapa yang berkeinginan satu kebaikan, kemudian dia kerjakan, maka ditulis 10 kebaikan. Siapa yang menginginkan akan keburukan, ia belum mengamalkan, maka tidak ditulis, bahkan ditulis akan kebaikan. Dan siapa yang mengerjakan, berniat akan keburukan, kejahatan, dan dia mengerjakan, maka ditulis baginya satu kejahatan. Nah, jadi dengan niat kebaikan itu sudah ditulis akan pahala. Sehingga sabda Rasulullah, niyatul mu'min khairun min amalih, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita berniat niat yang baik, kemudian bukti daripada niat itu benar adalah ketika mampu, maka kita buktikan, kita nyatakan apa yang kita niatkan. Kalau kita berniat ingin sedekah umpamanya, maka ketika mampu bersedekah, maka sedekahlah. Ketika kita berniat untuk salat umpamanya, maka ketika mampu, maka kerjakanlah salat, dan yang lainnya seperti itu. Itu bukti daripada niat yang benar. Wa niyyataka wa ikhlasaka bi tasbiyati dhamirika, dan nyatakan akan niat engkau dan ikhlas engkau bi tasbiyati dhamirika, dengan membersihkan akan dhamir engkau atau batin engkau, dengan membersihkan akan hati engkau, dengan batin engkau, wa islahi qalbika, dan membaguskan akan hati engkau. Nah, jadi niat dan ikhlas dikuatkan dengan hatinya bersih. Tasfiyati dhamirik wa islahi qalbik, dengan mensucikan akan dhamir. Makna dhamir itu kan sesuatu dalam maksudnya. Wa islahi qalbik, dan membaguskan akan hati engkau. Kenapa? Fa innal qalba huwal aslu wa 'alaihil madar, maka sesungguhnya hati itulah asal dan atasnya al-madar, dan atasnya lah pokok pembahasan. Oleh karenanya yang menjadi subjek pembahasannya adalah urusan hatinya. Sehingga dalam hadis Rasulullah, dalam doanya Rasulullah, beliau berdoa diantaranya mengajarkan kepada kita, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah sarirahku, bagian dalamku. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah sarirahku, hatiku, khairan min alaniyati, lebih baik daripada zahirku. Wa alaniyati salihah, dan waja'al alaniyati salihah, dan jadikanlah akan zahirku salihah, baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab yang lain, Imam Al-Haddad beliau menyatakan bahwasanya orang yang sibuk membaguskan akan zahirnya, lupa untuk membaguskan akan batinnya, maka dia orang yang tertipu. Nah, ini terkadang yang dibaguskan hanya bagian zahir, pakaiannya indah, tampilannya bagus, tapi urusan hatinya masih disertai dengan penyakit-penyakit batin. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dibersihkan daripada penyakit-penyakit batin yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Wabil hadis tersebut dalam hadis Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, sama nama mudghah. Idza saluhat saluha sairul jasad, apabila bagus itu segumpal daging maka baguslah seluruh tubuh. Wa idza fasada, dan apabila rusak dia segumpal daging, fasada sairul jasad, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah wahya itu mudghah, al qalbu hati. Nah, kita maklum semuanya sudah. Kenapa? Karena apa yang nampak pada diri kita itu semuanya asalnya dari hati kita. Hati kita. Oleh karena di antara menyebutkan az-zahir yadullu alal batin. Zahir menunjukkan atas batin. Az-zahir yadullu 'alal batin. Zahir menunjukkan atas batin. Kalau batin seseorang baik, maka insya Allah zahirnya akan baik. Karena zahir itu menurut perintah batinnya. Wa wajibal ihtimamu bihi wa sarful inayati ila salahihi wa taqwimihi, maka wajib al-ihtimamu bihi, wajib mementingkan dengan urusan hati, wasarful inayati ila salahihi, dan menggunakan akan perhatian, memalingkan perhatian ila salahihi, kepada membaguskan akan hati, wa taqwimihi, dan meluruskan akan hati. Maka wajib kita memperhatikan itu, wajib membaguskan akan hati, wajib memperhatikan urusan hati supaya tetap lurus hati kita. Senantiasa kita berdoa kepada Allah yang demikian. Dan kita tidak menyandarkan akan kemampuan itu kepada diri kita sendiri, karena kita tidak mampu untuk mengurus akan hati kita. Wa huwa a'ni al-qalba sari'ut taqallubi katsirul ittirabi. Wa huwa, dan itu hati, wa huwa, dan ia, a'ni, aku maksud, al-qalba, ialah hati, kata Ibnu Haddad, sari'ut taqallubi, mudah taqallub, mudah berubah. Jadi hati itu mudah berubah. Sari'ut taqallubi, mudah berubah, mudah berbolak-balik, kasirul ittirabi, dan banyak goncangannya, banyak ittirab, banyak bergoncang hati itu. Jadi hati mudah berubah, cepat berubah, sari'ut taqallub, cepat berubah, kasirul ittirab, banyak goncangannya hati itu. Nah, bahkan terkadang ada yang menyebutkan kalau tentang urusan cinta umpamanya kan, antara cinta dan benci itu laksana setipis kulit bawang, ya kah? Beda teks sudah. Nah, itu urusan hati. Kenapa? Karena taqallub. Hati itu berbolak-balik, mudah berubah, cepat berubah urusan hati itu. Wa huwa ani al-qalba sari'ut taqallubi, cepat berubahnya, kasirul itrabi, banyak goncangannya, banyak bergoncang, itu urusan hati. Oleh karena itu tentang cinta pun Rasulullah beliau menyatakan, apa kata beliau? Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidaka haunamma, abghid bagidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma, kata beliau. Cintai orang yang kau cintai senang-senang saja. Kenapa? Karena bisa saja dia suatu hari menjadi orang yang kau benci. Bencilah orang yang kau benci sedang-sedang saja. Kenapa? Bisa saja ia menjadi orang yang kau cintai suatu hari. Nah itu. Jadi mudah berubahnya, mudah berubah itu hati. Sari'ul taqallubi. Hatta qala alaihi salatu wassalam fihi, hingga bersabda oleh Rasulullah SAW tentang urusan hati, innahu asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at ghalyanuha. Sesungguhnya hati itu lebih cepat berubahnya daripada kuali, daripada panci. Al-qidir, kuali. Idza, apabila istajma'at ghilyanuha, apabila terkumpul ghilyanuha oleh didihannya, mendidih. Coba kalau nang panci mendidih dimatikan, panasnya tuh berhenti dia. Dinyalakan tutut. Kemudian dimatikan, hilang. Nah, lebih cepat dari itu. Berubahnya hati lebih cepat daripada itu. Oleh karenanya kalau kita ingin berbuat amal saleh, jangan nanti-nanti. Kenapa? Karena bisa berubah. Nantilah. Mungkin sudah disampaikan. Syaitan tidak tinggal diam. Dia senantiasa berusaha menjerumuskan akan hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Pertama, dinyatakannya, nggak usahlah ibadah.
Ngapain juga ibadah, susah ibadah. Orang yang ditolong Allah, dipelihara Allah, dia akan bisa menjawab itu. Dia mengatakan, aku perlu ibadah, aku perlu bekal karena aku akan mati. Karena aku akan mati, sehingga aku perlu bekal. Nah, orang yang dipelihara Allah, insya Allah bisa menjawab demikian, sehingga dia tetap ibadah. Terus apa lagi? Masih ingat? Nah, kemudian step berikutnya lagi apa? Kata iblis laknatullah alaih, katanya, udah silahkan ibadah, tapi nanti aja lah. Nantilah aja sembahyang, tapi kekainaan dulu, kain aja, belum jual lagi, masih panjang waktunya lagi, kain aja dulu, santai aja. Nah itu dianjurkannya kain aja dulu, kain aja. Orang yang dipelihara Allah, dia akan mampu menjawab itu. Oh, aku tidak bisa nanti. Kenapa? Karena aku tidak tahu apakah bisa melaksanakan nanti atau belum. Nah itu kan, kalau kain kalau binang ada sempat mati orangnya. Nah, jadi orang yang beriman, orang yang dipelihara Allah bisa menjawab itu. Kada kawa kena. Kenapa? Kada tahu kawa kadanya, kada tahu sempat kadanya. Itu. Lalu apa lagi jadinya? Yang ketiga, aja hendak wahai ini, silahkan ibadah sekarang dikerjakan, tapi dilelakasi. Nah itu pulang. Nah, disuruhnya lakasi, lajui aja sembahyang, atau lajui bacaan, lajui sembahyang, lajui capati aja bacaan. Sebenarnya kan hendak apa-apa kada. Maka itu belakalakas itu kan hendak apa-apa. Tuntung tuh kalau bang habis tuntung tuh pokoknya apakah digawe kada juga. Santai juga cuma ujar setan ayolah kasih aja manggawinya tuntung. Lakas tuntung ranai itu. Nah, tapi kalau orang yang ditolong Allah, dipelihara Allah, dia akan bisa menjawab lagi. Aku tidak perlu banyak. Aku perlu benar. Nah, perbuatannya benar, betul, itu kan baik perbuatannya. Ini kada hendak laju yang tok. Terkadang bisa kada pas baca Al-Quran, banyak lajuan sehingga yang dikejar khatamnya. Terkadang bacaannya tidak pas, itu panjang pendeknya, tajwidnya tidak diperhatikan, itu sehingga bukannya menjadi pahala, malah menjadi dosa. Nah di sana kan bisa kena sudah bujukannya iblis laknatullah alaih. Mendebarnya sudah jua, oh aku kawa aja. Nah istilahnya kada kawa, melaju, aku harus nang santai aja. Kenapa? Karena perlu baik, bagus, harus sesuai. Menjadi iblis, napa lagi? Ajak bertampai aja, ikan bertampai. Nah disuruh bertampai lagi kalau. Nah disuruh bertampai lagi. Jadi bila ada orang, masya Allah, wah bacaannya bagus, ada orang. Iya kah? Waktu sorangan kada kisah. Nah ala kulli hal itulah diantaranya. Jadi kita tuh berusaha untuk menjaga urusan hati kita ini. Nah, aku kada perlu bertampai, cukup Allah yang melihat, ya sudah. Kan bahasanya enggak itu, ya kah? Cukup Allah yang melihat. Sekalipun nilai orang ini sudah Allah yang maha terdengar isi hatiku. Itu. Oleh karenanya saudara Rasulullah, innahu asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at wal yanuha. Sesungguhnya itu hati lebih cepat berubahnya daripada kuali apabila terkumpul unsur didihannya. Itu kan seperti mendidih itu pun top itu asalnya menggelembung pecah. Jadi lebih mudah daripada itu. Wa kana alaihi salatu wasalam katsiran ma yad'u, dan Rasulullah banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan kita pun dianjurkan berdemikian. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan akan hati, maka tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agama Engkau. Kita minta seperti itu. Sehingga ayat yang sudah kita baca pada awal-awal daripada kitab ini, yang wala tamutunna illa wa antum muslimun, di antara ulama mengartikan adalah jangan kalian mati melainkan kalian orang yang muslim. Artinya jangan lepaskan keislaman dari diri kita sekalipun hanya sekejap. Kenapa? Karena khawatir ketika Islam itu keluar, di saat itulah ajal datang, maka meninggal dalam keadaan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tapi bujur-bujur bang bacanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Jangan sabit kalbi. Qalbi, mun kalbi anjing. Maknanya kalbi kan anjing, qalbi hati. Pakai huruf qaf. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, qalbi ala dinik, huruf qaf lah. Nah itu hati artinya itu. Kalau kalbi anjing, itu jangan. Wahai Allah yang membolak-balikkan akan hati, tetapkan hatiku ala dinik, di atas agama Engkau.
Wa yaqulu, dan beliau pun juga membaca innal quluba, beliau mengatakan innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman in syaa aqamaha wa in syaa azaghaha. Dan beliau pun bersabda juga, sesungguhnya hati itu berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Ar-Rahman. Nah, di sini kan dibawa dengan baina usbu'ain min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Ar-Rahman. Kalau kita artikan secara zahir, maknanya ya jari, sudah diartikan, tetapi tetap laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu. Nah, itu. Di antara ada yang mengartikan usbu' ini adalah kekuasaan Allah. Artinya Allah yang berkuasa untuk membolak-balikan hati itu. Insya'a aqamaha, jika ia ingin, aqamaha, maka aqamaha, ia luruskan, ia tegakkan akan hati. Wa insya'a, dan jika Allah Ta'ala kehendaki, inginkan, azaghaha, Allah Ta'ala gelincirkan akan hati itu. Allah Ta'ala simpangkan akan hatinya. Jadi kalau aqamaha, tegak, lurus. Kalau azaghaha, belok, bengkok jadinya. Nah, oleh karenanya yang berkuasa mengurus hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana alaihi salatu wasallam idza halafa wajtahada bil yamin yaqulu la wa muqallibil qulub. Dan adalah Rasulullah SAW apabila beliau berjanji dan bersungguh-sungguh apabila bersumpah dan bersungguh-sungguh dalam sumpah, beliau mengatakan la, tidak, wa muqallibil qulub, demi Allah yang membolak-balikan hati. La wa muqallibil qulub, itu demi Allah yang membolak-balikan akan hati. Itu kesungguhan di dalam sumpah beliau. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman hakian menghikayatkan an Ibrahim, dari Ibrahim alaihi salatu wasalam, khalilihi alaihi salam, kekasih Allah alaihi salam, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Perkataan Nabi Ibrahim nih, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan engkau hinakan akan ulun yauma yub'atsun, di hari mereka dibangkitkan, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari yang tidak memberikan manfaat oleh harta dan tidak juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, kita khawatir kita nantinya di akhirat kita itu dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena hati yang tidak selamat. Sehingga kita minta kepada Allah supaya hati kita jadi hati yang selamat, hati yang selamat. Kalau sekarang orang tidak melihat bagaimana keadaan hati kita, nanti akan dibongkar oleh Allah. Kita bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur, yang di hati ini ditampayakan. Mun waktu dibuka orang banyak itu kelihatan nang bubuhan nang bintik-bintiknya, bolong-bolongnya, kunat-kunatnya, rigat-rigatnya, kuring-kuringnya, supan banget. Oleh karenanya wala tukhzini yauma yub'atsun, Nabi Ibrahim berdoa beliau, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan ulun ya Allah yauma yub'atsun, di waktu mereka dibangkitkan nanti di akhirat, artinya di mahsyar. Di mana? Di hari yang tidak memberikan manfaat, tidak bermanfaat oleh harta dan tidak juga anak, kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Oleh karenanya fahras kullal hirsi rahimakallah ala an ta'tiya rabbaka bil qalbis salim minasyirki wan nifaqi wal bid'ati wa munkaratil akhlaq, maka bersungguh-sungguhlah engkau, tama'lah engkau selamanya. Fahras, maka tama'lah, inginkanlah sebenar-benar keinginan. Bahasa itu kayak kita bakal hendak apa tuh? Hendak napa berarti kita tuh hendak makan nang nyaman, lebih dari itu. Hendak mengisi rumah nang ganal, lebih dari itu. Hendak mengisi mobil nang mewah, lebih dari itu. Hendak mengisi apa lagi kira-kira nang kita kehendak kita. Nah, harusnya kenapa? Mengisi bini bungas. Hendak mengisi bini bungas, lebih dari itu. Nah, lebih dari itu. Atau hendak mengisi pangkat kedudukan, umpamanya kan, lebih dari itu. Lebih dari itu seharusnya tuh kita berkeinginan, maka inginkan sebenar-benar keinginan. Lebih daripada keinginan yang lain. Apa keinginannya? Fahras kullal hirsi rahimakallah, maka inginkan sebenar-benar keinginan. Rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat akan engkau. Ala atas anta'tiya rabbaka, engkau datang kepada Tuhan engkau bil qalbis salim, dengan hati yang selamat. Itu yang kita inginkan. Bujur-bujur itu diinginkan. Lebih daripada keinginan duniawi ya. Keinginan akhirat ialah qalbun salimnya itu, datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Minasyirki, daripada syirik, wan nifaqi, daripada nifaq, wal bid'ah, munafik, wal bid'ati, dan bid'ah, wa munkaratil akhlak, daripada kemungkaran akhlak. Misli seumpama al kibri,
sombong, warriyai, riya, wal hasadi, dan hasad, iri dengki, wal ghishi, dan ghish, menipu, khianat, lil muslimin, bagi kaum muslimin, wa asbah dzalik, dan yang seumpama daripada itu. Jadi hati kita tuh selamat daripada syirik, selamat daripada munafik, selamat daripada bid'ah, selamat daripada sombong, riya, hasad, dan yang lainnya. Itu yang perlu, sangat-sangat perlu untuk kita perhatikan sebelum nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala isi hati kita. Sehingga lihatlah, pernah suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau melihat orang yang beribadah menundukkan kepala sambil nangis, tapi di hadapan orang. Bangun ya Zain, bangun. Kenapa? Karena itu tadi. Nah, kalau pindah riaknya tuh nana iyanya, riak di hadapan orang tuh, di hadapan orang kapan nangisnya, pada serangan. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan membersihkan hati kita tuh daripada sifat-sifat demikian. Itulah. Wal hasad bukan hanya juga hasad, jangan menipu, khianat terhadap kaum muslimin, dan yang seumpama demikian itu. Wasta'in billah wasbir, minta pertolongan kepada Allah dan sabarlah. Wajtahid, bersungguh-sungguhlah. Wasyammir, dan syammir, perhatikanlah. Waqul, dan katakan kasiran banyak, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi di sini disuruh Sidin banyak-banyak membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan Engkau gelincirkan akan hati kami, jangan Engkau cabut akan hati kami setelah Engkau berikan hidayah akan kami, dan berikan bagi kami daripada sisimu akan kasih sayangmu, sesungguhnya Engkau maha pemberi ya Allah. Nah itu, jadi doa ini dibanyaki dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8. Nah itu kalau bang ada hafal dah, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan Engkau cabut akan hidayah Engkau dari hati kami setelah Engkau berikan hidayah akan kami, berikanlah bagi kami dari sisimu akan kasih sayangmu, sesungguhnya Engkau yang maha pemberi ya Allah. Itu makna daripada doa ini. Fabidzalika, oleh karenanya, wasafallahu rasikhina bil ilmi min ibadihil mu'minin, oleh karenanya Allah Ta'ala sifatkan akan orang-orang yang mantap di dalam ilmu daripada hamba-hambanya yang beriman. Di antara sifat mereka rasikhin bil ilmi adalah mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi nikmat hidayah dan taufik dari Allah itu nikmat yang sangat besar. Nikmat hidayah dan taufik nikmat yang sangat besar. Bahkan doa dalam keseharian kita yang wajib kita panjatkan adalah doa untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, permohonan wajib. Doa wajib, doa yang wajib, ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah supaya diberikan petunjuk jalan. Supaya jangan sampai salah, supaya jangan sampai menyimpang, melincing, supaya jangan sesat, waliyadzubillah, supaya jangan sampai dimurkai oleh Allah. Maka kita minta hidayah petunjuk dari Allah, ditambah dengan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, oleh karenanya hati kita perlu kita luruskan. Kemudian di saat-saat wah ini nih, wabah nih, ya kan? Nah, hati kita nih perlu luruskan juga nih, hati kita nih harus senantiasa yakin bahwasanya semuanya adalah atas iradatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kehendak Allah, dan kita tetap wajib yakin bahwasanya sabda Rasulullah, ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Itu apa yang menimpa engkau maka tidak salah alamat, memang menimpa engkau. Ma asabaka lam yakun liyukhtiaka, apa yang menimpa engkau, lam yakun liyukhtiaka, tidak akan salah akan engkau, tidak akan salah alamat. Jadi kalau memang kena pasti kena, kalau memang tidak kena pasti tidak kena, gitu kan. Itu keyakinan kita seperti itu. Sekalipun demikian, kita pun juga disuruh untuk berantisipasi sebagaimana sudah disampaikan Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar semalam kan.
Nah, cuma kita wajib meyakini bahwasanya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ini wabah cepat dihilangkan oleh Allah. Mudah-mudahan semua diselamatkan, disehatkan, mudah-mudahan dihindarkan dari mana yang tidak dikehendaki, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dikuatkan iman, hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diantaranya penelitian insya Allah kita maklum, ya kan? Kalau pikirannya panik, pikirannya stres, hatinya, nah itu yang malah mengakibatkan imunitasnya turun. Nah, imunitasnya turun, lalu down jadinya. Karena apa? Karena itu tadi, karena stres tadi ya, stres mikirkan aku nih aduh, aku aduh ya Allah. Nah, akibatnya mudah diserang jadinya. Kenapa? Karena imunitasnya sudah turun. Oleh karenanya jangan terlalu lah bahasanya, sekalipun kita perlu, tetapi jangan sampai terlalu khawatir hati kita. Tetap mohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita menjaga antisipasi, tetap berhati-hati, tetap, tetapi hati jangan sampai terlalu. Nah, akibatnya tadi stres jadinya, malah nang stres itu nang lakas. Iya kan? Nah, itu kan sudah maklum berita Anda, sudah maklum berita itu ya, mudah-mudahan lah. Kenapa? Penyakit termutasi untuk datang. Ini jar penyakitnya ini mudah ini didatangi nih, udah kita datangi aja nih. Nah, itu. Daya tahan tubuhnya jadinya itu kan. Allah alam bisawab. Kira-kira cukup dulu. Nah, berilah sabar tahan. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan tuballighuna biha al-matalib wal maqasid wa takfina bi barakatiha syarra kulli adwi wa hasid. Allahumma inna nastaghfiruka nasawdiuka dinana wa abdana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibagin wa min syarri kulli syarrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah bil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzul min السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله رب العالمين